Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Di pagi hari ini kita mau berdoa, mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala sebentar sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat-Mu berterima kasih, mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Melalui firman Tuhan, Tuhan nyatakan kehendak daripada Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Kolose 2 ayatnya yang ke-6. Kolose 2 ayatnya yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Menerima Yesus adalah yang terbaik dalam hidup kita. Karena Yesus satu-satunya jalan untuk mendapat hidup kekal. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dialah Allah yang menjelma sebagai manusia untuk menyelamatkan umat manusia, untuk mati di kayu salib, menebus dosa semua umat manusia. Kalau kita mau tetap di dalam Kristus Yesus, kita tidak boleh memiliki kepercayaan yang lain di luar Yesus. Puji Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya iman kita bisa tetap di dalam Kristus? Hal ini dijelaskan. Yang pertama adalah kita harus berakar dalam Tuhan. Kita dapat melihatnya di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Di situ tertulis, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman Allah menjelaskan bahwa rohani umat Tuhan harus berakar. Akar adalah bagian yang penting dari tanaman. Umumnya akar tidak terlihat karena akar berada di dalam tanah. Akar itu bagaikan pondasi suatu bangunan. Jadi pondasi rohani kita harus kuat. Iman kita harus berakar kuat dan dalam. Karena ada benih firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita. Supaya iman kita berakar kuat, dasarnya hanyalah firman Kristus. Oleh karena itu, kita harus belajar terus-menerus firman Allah, memegang teguh firman Allah, dan menjadi pelaku firman Allah. Orang-orang yang rohaninya berakar teguh dalam Yesus mempunyai suatu kebiasaan baik, yaitu hatinya melimpah dengan ucapan syukur. Tidak mengeluh,
karena beratnya persoalan. Hal inilah yang membuktikan imannya teguh. Inilah menjadi salah satu ciri orang yang beriman, yaitu mau bersyukur kepada Tuhan, karena ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Hal yang kedua, supaya kita bisa tetap di dalam Yesus, kita harus berhati-hati terhadap ajaran-ajaran yang ada di dalam dunia ini. Hal ini dijelaskan di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-8. Di situ tertulis, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Karena ada bahaya di dalam filsafat dari hikmat manusia, ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Hal-hal seperti ini bisa membuat umat Tuhan jauh dari Tuhan, bahkan dapat membuat orang menjadi murtad. Karena di dalam setiap pengajaran yang tidak mengakui Yesus, itu adalah sebuah kesesatan. Kita dapat melihat hal itu dijelaskan di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Oleh karena itu, supaya kita tetap di dalam Yesus, kita harus belajar kehendak daripada Tuhan. Kita harus mengerti firman Tuhan, apa yang Yesus ajarkan. Hal-hal yang sesat adalah kalau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi iman percaya kita hanya dalam nama Yesus. Dan kita harus memegang semua yang tertulis di dalam Alkitab. Hal yang ketiga, supaya kita tetap di dalam Yesus, kita harus tekun dalam iman, tidak goyah. Itulah yang tertulis di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Kalau kita mau tetap di dalam Kristus, kita harus tekun dalam iman, tidak tergoncang imannya karena masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Tetap berpegang kepada Injil Kristus. Jangan sampai iman kita bergeser, berubah karena terpengaruh masalah-masalah, sehingga penderitaan membuat iman-iman daripada orang-orang percaya beralih kepada penyembahan berhala, dukun-dukun, bahkan orang-orang pintar. Kita harus tetap percaya kepada Yesus saja. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesusahan dalam hidup, sakit, penyakit, dan penderitaan, jangan kita mencari kekuatan dari dunia ini. Bertekunlah dalam iman, sabar menunggu pertolongan Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Sekali Yesus tetap Yesus, pelihara iman kita, setia dan taat kepada Tuhan. Karena firman Allah menjelaskan dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Puji Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan mendengar doa-doa kita. Tetap di dalam iman kepada Kristus Yesus. Karena ada upah yang Tuhan berikan. Ada upah, ada berkat Tuhan jasmani maupun rohani. Ada pemeliharaan, pertolongan, damai sejahtera, dan sukacita yang Tuhan dapat berikan kepada kita. Puji Tuhan. Amin.
Kita mau berdoa dan juga berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat daripada Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dan setiap mereka yang mengikuti doa di pagi hari ini. Hamba berdoa bagi mereka yang bekerja di kantor mereka, di tempat pekerjaan mereka, di tempat mereka berdagang dan berjualan, dan aktivitas apapun sepanjang hari ini yang dijalani oleh umat Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati jasmani maupun rohani. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong menyertai dan memberkati. Engkau tolong di dalam segala pergumulan mereka. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan kiranya campur tangan, membuat semuanya baik adanya. Tuhan, hamba juga berdoa bagi ibu-ibu rumah tangga. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan sehatkan mereka juga. Tuhan tolong dalam mereka melakukan tugas mereka. Bagi setiap anak-anak mereka ya Tuhan yang sekolah, Tuhan memberkati, berikan hikmat, akal budi, kepintaran dan kecerdasan. Tuhan berkati masa depan mereka. Tuhan tolong juga bagi mereka yang mempunyai sakit penyakit, Tuhan hamba berdoa di dalam nama Yesus, bilur Yesus menyembuhkan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan nyatakan mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Supaya Tuhan, kuasa Tuhan itu menjadi nyata di dalam nama Yesus. Yang belum mempunyai pekerjaan, Tuhan buka jalan, tetap memberikan rezeki bagi mereka. Tuhan, apa yang mereka perlukan, Tuhan tetap memberkati mereka. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang tiada jalan, Tuhan buka jalan. Tuhan berikan kemenangan di dalam nama Yesus. Bagi setiap masalah rumah tangga, pergumulan mereka, Tuhan nyatakan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan yang membela, Tuhan yang membuka jalan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Bagi setiap permasalahan di dalam pekerjaan, Tuhan tolong setiap pergumulan daripada umat-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan kiranya Tuhan buat baik dan lancar semuanya. Juga berdoa di pelayanan dari GPDI Budi Mulia, Tuhan berikan kesetiaan, berikan ketaatan, berikan kesukaan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan nyatakan mujizat dan pertolongan daripada Tuhan buat umat-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Setiap pelayan, setiap hamba-hamba Tuhan, Tuhan memberkati di GPDI Budi Mulia. Nyatakan kuasa dan Tuhan nyatakan pertolongan daripada Tuhan dan pemeliharaan daripada Tuhan. Setiap umat Tuhan yang mengikuti doa pagi hari ini, dimanapun mereka berada, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong nyatakan kehendak daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, presiden, dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati. Berkati kota Jakarta, berkati setiap provinsi, setiap daerah. Diberkati Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Berkati, nyatakan kuasa-Mu. Usaha menangani pandemi, Tuhan di dalam nama Yesus. Kiranya semakin banyak, semakin nyata pemulihan itu Tuhan. Banyak orang-orang yang disembuhkan, nyatakan kuasa-Mu. Hamba juga berdoa sepanjang hari ini, Tuhan menolong dan mendengar doa-doa kami. Berkati umat Tuhan, berkati jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Sertai kami, Tuhan tolong jaga, pelihara, lindungi, tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.